Pemirsa, pada April 2025, Sudewo melaporkan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN. Tercatat, Sudewo memiliki total harta sebesar 31,5 miliar rupiah. Paling besar harta Sudewo ada pada pemilikan properti tanah dan bangunan senilai 17 miliar rupiah. Dirinya tercatat memiliki 31 bidang tanah dan bangunan di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Wonogiri, Pacitan, Depok, Blora, hingga Tuban. Kemudian dirinya juga memiliki 8 alat transportasi yang terdiri dari 6 mobil dan 2 motor senilai 6,3 miliar rupiah. Sudewo juga memiliki surat berharga senilai 5,3 miliar serta uang tunai senilai 1,96 miliar. Sudewo juga memiliki harta bergerak senilai 795 juta dan tercatat tidak memiliki utang. Tidak hanya Pati, kenaikan pajak PBB juga terjadi di Jombang, Jawa Timur. Geram pajaknya dinaikkan 400%. Warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur protes ke kantor Badan Pendapatan Daerah. Warga juga membayar pajak menggunakan uang koin hasil tabungan anaknya selama bertahun-tahun. Saya tidak mau dengan protes, Pak. Saya sudah protes. Ya, saya tidak mau tawar-menawar. Fatar Rohim, warga desa Pulolor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini protes kepada petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang lantaran pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar naik sebanyak 400%. Dirinya mengaku sebelumnya pembayaran pajak tanah dan rumahnya hanya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1.300.000. Sebagai bentuk protesnya, Fata membawa 1 galon penuh uang koin yang akan digunakan untuk membayar pajak. Uang koin kemudian ditumpahkan di lantai untuk dihitung satu persatu. Bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya per tahun 400 menjadi 1.350.000. Ya kan? Itu kan saya protes waktu itu. Nah ternyata acuannya itu saya tanya kepala dinas, ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002 katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mungkir bukan kepala desa, pihak ketiga. Makanya bagi yang masih keberatan, kita sudah menerima. Tahun 2024 kami menerima sebanyak 11.000 orang mengajukan keberatan atas ketetapan yang sudah ditentukan. Kemudian 2025 ini sudah ada sekitar 5.000 orang yang kita terima untuk mendapatkan keringanan maupun pembebasan pajak. Kenaikan pajak yang tidak wajar juga dirasakan Anis Purwaningsih, nenek 63 tahun, warga desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Dirinya kaget begitu menerima tagihan pajak tanah dan rumah yang biasanya Rp300.000 hingga Rp400.000 per tahun, kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Tidak hanya memberatkan, Anis menilai kenaikan pajak ini tidak masuk akal. Anis berharap pemerintah bisa melakukan pengurangan tagihan pajak kepada dirinya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Pati dan Jombang, pemirsa, kenaikan pajak juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kenaikan ini diharapkan dapat membantu pemenuhan pembangunan daerah. Di Pati, Jawa Tengah, kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% sempat diwacanakan. Namun Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat dan terjadi aksi unjuk rasa. Di Jombang, Jawa Timur, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan juga mengalami kenaikan hingga 333%. PBB P2 Jombang naik dari Rp300.000 ke 1,3 juta per tahun. Bahkan, kenaikan pajak juga ada yang mengalami hingga 800%. Warga harus membayar pajak tahunan yang awalnya Rp400.000 kini melonjak jadi Rp3,5 juta.
Di Kabupaten Semarang, sejumlah warga juga mengeluhkan kenaikan signifikan saat membayar PBB hingga 400%. Namun pemerintah Kabupaten Semarang membantah ada kenaikan pajak. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang menjelaskan kenaikan nilai pembayaran PBB dimungkinkan apabila terdapat perubahan signifikan pada fungsi objek pajak atau ada penilaian uang. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terjadi aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB P2 di depan kantor DPRD. Pendemo menilai kebijakan kenaikan pajak hingga 300% dinilai tidak manusiawi dan harus dibatalkan. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, kenaikan PBB bahkan mencapai 1000% di beberapa wilayah. Paguyuban Pelangi Kota Cirebon bersumber dari media sosial melayangkan aksi protes, menyuarakan kebijakan yang dianggap tidak adil. Pemirsa, 2 anggota PPSU ditabrak mobil listrik. Keduanya terluka, bahkan 1 orang harus diamputasi lengannya. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. hujan deras di Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia 100 orang terluka dalam Sindo Sore, kobaran api besar banjir setinggi 7 HP berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas